Selamat sore, nama saya Daniel Budi Prasetyo dengan NIM 205314145. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang jawaban saya untuk UAS bagian 2. Di UAS bagian 2 kita disuruh untuk melakukan uh, rapid miner untuk mendapatkan word cloud dan sentiment analysis dari keyword yang kita pilih. Keywordnya bebas, tapi selain Emil, Teril, dan Maudi, dan membeli alasan apa itu keyword yang saya pilih. Nah, untuk keyword yang saya pilih untuk yang dari Twitter tersebut adalah keyword persona. Alasannya karena game Persona series baru-baru ini booming dikarenakan game tersebut yang hanya tersedia di platform PlayStation tiba-tiba mengeluarkan versi PC, akan mengeluarkan versi PC dan Xbox untuk series Persona 3 Portable dan Persona 5 Royal, yang membuat para fans tidak sabar untuk memainkan game ini di platform PC dan Xbox mereka. Karena saya juga penyuka game gitu, jadi maka keyword yang saya gunakan adalah keyword persona karena game ini memang sedang booming karena ya ini developernya tiba-tiba akan mengeluarkan versi PC dan Xbox untuk series Persona 3 Portable dan Persona 5 Royal. Nah, tidak usah lama, maka kita akan lanjut ke rapid miner-nya. Yang pertama kita melakukan search Twitter-nya. Di search Twitter, kita query-nya adalah persona. Limit yang saya gunakan adalah 1000 dan language yang saya gunakan adalah EN atau Inggris. Setelah itu, data yang kita dapat dari Twitter akan disimpan ke dalam CSV dengan nama Twitter data persona dan tanggal hari ini. Twitter data. Ya. Selanjutnya, setelah data selesai disimpan, nanti ada proses cleaning. Proses cleaning tersebut adalah pertama tadi, karena data yang tadi kita dapatkan mungkin kurang lebih seperti ini, tidak karuan atau tidak rapi atau tidak bisa dilihat apa message-nya atau pesannya, maka kita harus cleaning datanya terlebih dahulu. Nah, pertama kita read data yang tadi kita simpan, setelah itu atribut yang kita select atributnya yang kita select adalah text. Setelah itu di sini ada subprocess replace. Di subprocess replace di dalamnya ini seperti sebuah package proses untuk replace teks yang ada di dalamnya. Jadi untuk replace retweet, http, hashtag, mention, dan operator menjadi kosong. Setelah proses replace selesai, ini adalah filter example. Filter example ini digunakan untuk memilih teks yang tidak missing atau tidak bernilai nol, tidak kosong. Dan ada remove duplicate. Remove duplicate digunakan untuk menghapus data duplikat. Jika ada data duplikat, maka datanya akan dihapus. Setelah itu akan mengkonversi datanya menjadi teks, asalnya nominal menjadi teks. Karena data di sini masih berupa polinomial, jika tidak salah, itu akan diubah menjadi teks. Setelah itu data hasil cleaning tadi akan disimpan ke CSV. Akan disimpan ke CSV dengan nama clean Twitter data, keywordnya persona, dan tanggal hari ini. Itu untuk menyimpan data cleaning. Nah, untuk mendapatkan word cloud-nya atau gitu seperti ini, word cloud-nya yang kata yang banyak adalah portable ya, bisa dilihat di sini gambarnya. Nah, itu kita menggunakan ini, kita disable dulu, kita akan masuk ke 4 proses bawah ini. Di bawah ini kita akan masuk ke sini. Nah, itu pertama kita masuk ke operator proses dokumen from data. Di sini di dalam ini adalah tokenize for case jadi lowercase, the filter stop word karena bukan bahasa Inggris, di sini karena di operator juga sudah ada stop word bahasa Inggris, jadi ya gunakan saja bahasa Inggris, gunakan filter bahasa Inggris, tidak usah dictionary. Lalu ada filter toggle by length.
minimal karakter 3 dan maksimal karakter adalah 25. Ini kurang lebih seperti ini isi dari proses dokumen from data. Setelah itu kita mengubah word list to data, di convert word list menjadi dataset. Setelah itu selanjutnya adalah sorting atributnya total dari besar ke kecil, descending. Setelah itu kita filter example range, first example 2 dan last example yang saya gunakan adalah 51. Nah, itu kita outputkan hasilnya. Tapi hasilnya mungkin seperti ini. Pertama ada portable, 2 ada coming, 3 ada game, export, dan lain sebagainya. Atau word cloud-nya mungkin kurang lebih seperti ini. Ada portable, ada coming, double dengan 33, coming ada 32. Setelah itu nomor 3 ada game dan export, dan ada game 30 dan export ada juga ada 30. Untuk word cloud-nya mungkin seperti ini. Selanjutnya setelah kita mendapatkan word cloud dan juga data yang udah clean tadi, kita masuk di sentiment analysis. Sentiment analysis menurut saya di sini ada 2. Sentiment analysis menggunakan supervised learning dan sentiment analysis menggunakan unsupervised learning. Nah, yang pertama saya menjelaskan dulu untuk sentiment analysis menggunakan supervised learning. Nah, itu kita masuk ke sini. Di sini kita menggunakan read data. Read data yang kita gunakan adalah sentiment Twitter data persona 15.622. Ini data ini kita dapat dari data yang sudah kita analisis untuk apakah itu positif atau negatif, komen atau message atau pesan yang ada di situ apakah itu bersifat positif atau bersifat negatif. Jadi yang ini adalah positif yang menurut saya itu positif, dan ini adalah menurut saya komen yang ada menurut saya negatif dan lain sebagainya. Saya mengambil 30 data sentimennya ini agak berpencar-pencar karena saya memilih agar bisa dapat seimbang, positifnya 15 dan negatifnya juga mendapatkan 15. Mungkin kurang lebih seperti ini. Setelah ini habis itu kita save menjadi file ini kita save dengan nama sentiment Twitter persona 15.0622. Itu kan asalnya dari ini. Karena sudah kasih sentimen maka kita save-nya menjadi ini. Setelah itu setelah kita read data sentimen tadi, kita filter exact trainingnya dengan no missing attribute. No missing attribute ini berarti tidak ada atribut yang kosong, karena ada 2 atribut, yaitu yang pertama ada text dan sentimen. Misalkan ada atribut salah satu yang kosong, maka itu akan atribut yang kosong tersebut maka tidak akan tersaring di sini dan tidak akan masuk ke proses selanjutnya. Yang masuk ke proses selanjutnya adalah dua atribut yang tadi, yaitu text dan sentimen itu mempunyai isi semua, tidak kosong. Setelah itu mengubahnya dari nominal to text, dari polynomial menjadi text. Setelah itu ada proses dokumen from data, isinya juga sama seperti yang di cleaning word cloud ini juga. Ada tokenize, transfer case, stop word English, dan filter token. Nah, itu ada set role. Set role digunakan itu adalah atribut name-nya adalah sentiment dengan target role-nya adalah label. Nah, itu algoritma yang digunakan karena disuruhnya adalah neural network, maka atribut yang digunakan adalah neural network. Nah, hidden layer-nya 1. Ada 1 hidden layer dengan size-nya ada 2. Setelah itu model dan example datanya kita simak. Mungkin kurang lebih yang pertama seperti itu. Setelah model dan example data dari neural network kita simpan, selanjutnya kita masuk ke
prediction, sentiment analysis prediction, persona dengan neural network. Data pertama hampir sama. Jadi data yang kita read adalah sentimen, data sentimen. Selanjutnya role, set role, kita ada sentimen, dan target role-nya adalah label. Selanjutnya filter missing sentiment, condition class-nya adalah missing label. Jadi misalkan sentimennya kosong, maka dia akan lolos untuk proses selanjutnya. Tapi kalau sentimennya memiliki isi, maka dia tidak akan lolos untuk proses selanjutnya. Ini ada masih sama, nominal to text dan proses. Dokumen from data, isinya juga sama. Setelah itu masuk ke masuk ke proses union. Kita menggabungkan dua data. Ini ada data yang tadi, data yang awal, dan kita gabungkan dengan data yang kita dapatkan dari neural network tadi. Di retrieve. Nah, ini retrieve data model neural network sentiment persona. Yang kita dapat dari sini. Store data ini. Store data ini dengan nama ini. Itu modelnya juga sama. Model neural net sentiment persona. Setelah itu, setelah union, setelah kita menggabungkan dua data tadi, kita filter lagi dengan syarat yaitu sentiment is missing. Di sentimennya itu kosong. Syaratnya ada operator replace missing value. Jadi jika value-nya itu kosong, kita replace-nya dengan average, rata-rata. Setelah itu kita masuk ke apply model. Jadi setelah replace missing value, nanti ini akan masuk ke apply model. Jadi data testingnya, dan kita akan meretrieve modelnya yang tadi kita simpan, kita simpan tadi, itu masuk ke apply model. Akhirnya kita akan keluar ke outputnya seperti ini. Oke, modelnya akan menjadi seperti ini. Nah, bentuk modelnya. Dan ini adalah prediksinya. Ada negatif, positif, dan lain sebagainya. Ada sekitar 217. Nah, itu untuk sentiment analysis untuk supervised learning. Selanjutnya kita mulai untuk sentiment analysis untuk unsupervised learning. Sama. Kita pertama adalah read, tapi data yang di read adalah data yang clean tadi, bukan data sentimen. Kita ada data yang clean karena unsupervised learning kita tidak menggunakan label, maka data yang di read adalah data yang clean tadi. Selanjutnya kita biasa convert dahulu nominal to text. Itu kita proses dokumen from data, isinya juga sama, tokenize, transform, filter stopword, filter token. Nah, yang perbedaannya nanti di sini, karena kita tidak tahu K-nya harus berapa, ketentuan untuk K dari K-means ini ada berapa, maka saya menggunakan looping dengan minimal 2 dan maksimal 40, dan stepnya adalah 15. Jadi nanti hasilnya yang K-nya yang terjadi adalah 2, 5, 7, 10, 12, 15, 17, dan lain sebagainya. Ada di sini. Nah, di dalam loop parameter ini nanti ada K-means yang tadi, dan nanti K-nya akan berubah-ubah sesuai dengan kita kita edit parameternya di sini. Selanjutnya, setelah itu akan masuk ke clustering, itu akan masuk ke performance-nya. Performance yaitu performance yang digunakan adalah average, centroid distance, cluster design performance. Seperti ini di dalam loop parameternya, dan hasilnya akan di-outputkan.
Untuk runningnya mungkin seperti ini agak lama juga. Nah, untuk outputnya mungkin seperti ini. Ini yang pertama adalah untuk looping pertama, yaitu ada 2, seperti yang tadi, ada 2, terus ada 5, 7, dan lain sebagainya. Jadi pertama ada 2, terus ada 5 cluster, ada 2 cluster, 5, dan seterusnya sampai bagian bawah. Nih. Nah, setiap cluster itu mempunyai bagian mempunyai jumlah item masing-masing kelas. Misalnya looping pertama itu cluster 0 ada 38, cluster 1 ada 209. Untuk looping kedua ada 5 cluster dengan masing-masing cluster punya jumlah seperti ini dan lain sebagainya. Terus untuk performance-nya hasilnya ada di sini, ada di loop parameter. Nah, ini untuk K2 tadi average centroid distance adalah minus 0,969, untuk K-nya 5 adalah minus 950, dan seterusnya sampai looping ke 16, yaitu ada mempunyai average-nya adalah 0,761. Ini adalah hasil clustering-nya. Untuk ID1 itu masuk cluster 1, untuk ID2 masuk cluster 1, ID3 masuk cluster 0, dan sebagai sampel data. Ya. Mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai jawaban UAS bagian kedua. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan terima kasih.